FM RPKD FM Warga Kota. Nah, saat ini Rianika di hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 ini sudah hadir ya. Seperti biasa, setiap bulannya kita bertemu dengan Pengadilan Negeri Denpasar yang hari ini akan menyampaikan informasi mengenai Prodeo dan juga Posbakum Akses Hukum untuk Semua. Hadir pada kesempatan pagi hari ini Ibu Nikade Kusuma Wardani SHMH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ria. Bagaimana hari ini, sehat ya? Astungkare, walaupun di luar hujan Mbak. Bener. Tapi semangatnya harus tetap sehat Mbak. Iya betul sekali Ibu ya. Dan kan pastinya semangat menyampaikan informasi pagi hari ini ya Ibu ya untuk warga Kota Denpasar. Baik Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai Prodeo dan juga Posbakum Akses Hukum untuk Semua gitu ya Bu Hakim ya. Nah banyak mungkin orang ngomong nih, kita kalau ngomongin Prodeo itu Prodeo identik dengan penjara atau bagaimana gitu ya, atau dengan hukum itu Prodeo. Sebenarnya Prodeo itu apa sih Bu Hakim, kalau boleh kami masyarakat awam untuk mengetahui, silakan. Iya, jadi sebelum saya menjelaskan Prodeo itu apa, mungkin saya akan jelaskan. Sebenarnya Prodeo ini adalah salah satu bagian dari pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Karena sebenarnya berdasarkan Perma 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan, akses untuk masyarakat yang kurang mampu itu ada tiga. Ada tiga jenis layanan hukum yang diberikan. Satu adalah Prodeo ini. Prodeo ini sebenarnya istilah Mbak. Gitu. Istilah hukum itu Prodeo. Sebenarnya bahasanya mungkin layanan bagi peradilan, ini dia. Prodeo itu adalah layanan bagi masyarakat yang kurang mampu, yang kemudian tentu dalam prosesnya itu ada kualifikasi untuk menyatakan ketidakmampuannya dalam hal apa begitu. Nah sebenarnya yang saya sampaikan tadi, layanan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu itu tiga. Satu yang Prodeo tadi, yang kedua itu ada sidang di luar gedung pengadilan, atau mungkin sering disebutnya sidang keliling, dan ketiga itu Posbakum. Artinya hari ini seperti yang sudah Mbak Ria sampaikan, kita fokusnya mungkin hanya dua, berkait Prodeo dan Posbakum. Begitu Mbak. Jadi mungkin bisa juga saya tambahkan Mbak, sebenarnya Prodeo ini kan di mana biaya perkara itu ditanggung, dibebankan kepada negara. Jadi dalam perkara yang Prodeo, pembebanannya itu kepada negara. Jadi tidak dibebankan kepada masyarakat pencari keadilan tersebut. Dan ini diberikan kepada seseorang yang secara ekonominya tidak mampu. Nah itulah salah satu kualifikasinya. Oke, jadi kalau hari ini kita membahas tentang Prodeo, ini adalah layanan sebenarnya. Layanan hukum, Mbak. Orang kan kadang plesetan Prodeo gitu ya, identik dengan kasus hukum dan lain sebagainya. Benar. Nah kalau misalkan perbedaannya dari Prodeo dan Posbakum itu sebenarnya apa sih Bu Hakim? Iya, jadi kalau Prodeo itu bentuknya adalah adanya permohonan dari seseorang yang tidak mampu, yang tentunya ini kan harus dibuktikan ketidakmampuannya, apakah kemudian ada surat miskin atau apa yang menjadi dasar. Yang saya tahu itu harus ada dasar penetapannya dari Badan Pusat Statistik atau dilihat dari upah minimum regional. Jadi itu Prodeo. Jadi itu adalah siapa yang berhak, subjek yang berhak untuk mengajukan Prodeo. Tapi kalau Posbakum itu adalah bentuk layanan yang ada di pengadilan, di mana pengadilan negeri itu bekerja sama dengan advokat atau ini advokat ya, kemudian dan itu dibuat dalam bentuk MOU. Dan itu biasanya untuk Posbakum ini MOU-nya berlaku selama setahun, dan itu setiap akhir tahun akan ada lelang terhadap organisasi advokat ini untuk mengajukan penawaran-penawaran untuk bisa menjadi Posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar. Dan yang bisa saya sampaikan untuk tahun 2025 ini, Posbakum kita bekerja sama dengan Peradi Denpasar, dan itu ada MOU-nya. Dan kalau ada MOU tentunya ada persyaratan, ada kewajiban, ada larangan begitu. Nah itu bedanya. Jadi bedanya Prodeo tadi adalah masyarakat yang mengajukan, tetapi kemudian dengan pertimbangan pimpinan, dan ini juga ada keterkaitan dengan biaya.
Jadi mungkin yang bisa juga saya sampaikan Mbak Ria, bahwa untuk tahun ini di Pengadilan Negeri Denpasar masih tersedia satu anggaran untuk perkara Prodio. Jadi sekiranya nanti warga kota ada yang ingin mengajukan Prodio, silakan bisa datang ke PTSP kami, ke Perdata atau ke Pojok Ikot, ditanyakan apa syaratnya, kemudian sekiranya mau mengajukan nanti ada prosesnya, diverifikasi, ditelaah, kemudian ditetapkan boleh beracara secara Prodio, begitu. Oke, sebelum kita membahas mungkin regulasi dan juga peraturan untuk melaksanakan Prodio ini, Ibu, kalau tadi disampaikan bahwa saat ini ada sisa satu kuota saja. Nah, Iya, biasanya tinggal setiap satu kuota. Itu setiap tahunkah dibuka kuotanya atau bagaimana, Ibu? Dan Jadi berapa? ini sebenarnya terkait dengan anggaran yang dikucurkan oleh pusat, Mbak, itu kalau di kita memang tidak banyak, paling 3 sampai 4 perkara Per tahun? Ya, itu beda-beda di setiap PN, karena kita juga tidak berani ibaratnya amprahannya itu melebihi, karena kita kan tentu lihat riwayat sebelumnya, ternyata kok tidak banyak yang memanfaatkan Prodio ini, begitu. Begitu. Oke, mungkin juga orang pada belum tahu ya Ibu ya tentang Prodio ini. Dan sebenarnya kami itu dari kan sudah mencoba mensosialisasikan. Jadi PN Denpasar ini kan mensosialisasikan secara masif ya. Jadi apakah melalui media cetak. Media cetak dalam pengertian adalah kami membuat brosur. Begitu yang kemudian atau ketika ada pencari layanan, petugas kami menjelaskan, Bu, sebenarnya ada loh layanan Prodio kalau memang Ibu ingin mendaftarkan, ini Bu syaratnya. Sudah secara personal kami dari petugas PTSP kami sudah. Dan ini memang sebenarnya harus juga kita sampaikan melalui media elektronik ya, salah satunya ini. Sehingga kami Pengadilan Negeri Denpasar berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio RPKD, sehingga mungkin kalau bagi warga kota yang belum mengetahui apa sih syaratnya, bagaimana caranya, itu bisa hari ini kita sampaikan. Begitu, Mbak. Baik. Nah, kalau misalkan untuk berkait dengan regulasi dan juga peraturan yang menjadi mungkin pelaksanaan Prodio ini dalam pengadilan itu seperti apa sih, Bu Hakim? Regulasinya ya. Regulasinya. Jadi yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa regulasi dari Prodio sendiri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 ini tentang pedoman pemberian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di pengadilan, itu induknya. Karena itu kan saya sampaikan tadi ada 3 sebenarnya, Prodio, sidang keliling, dan posbakum. Nah, namun untuk Prodio sendiri ada aturan lanjutannya. Itu diatur dalam surat edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara Prodio, begitu. Baik. Nah, kalau misalkan itu terkait dengan regulasi peraturan hukumnya. Nah, kalau misalkan tata cara gimana sih syarat-syaratnya, Ibu? Kalau misalkan siapa saja sih orang yang bisa mendapatkan layanan Prodio ini? Ya, jadi tentu yang saya sampaikan tadi, yang bisa mendapatkan layanan Prodio adalah masyarakat yang tidak mampu, yang atau sekelompok orang. Jadi tidak hanya perseorangan ini, Mbak Ria, sekelompok orang yang secara ekonominya tidak mampu atau masuk kriteria miskin sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan berdasarkan upah minimum regional atau dari program jaminan pengamanan sosial misalnya yang memerlukan bantuan dalam hal menangani penyelesaian masalah hukum di pengadilan. Jadi itu yang berhak untuk mengajukan. Nah, kalau dalam pengajuan ini kan misalkan ada 3 sampai 4 kuota yang memang disediakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Seandainya Ibu ada yang mengajukan ini semuanya sesuai dengan regulasi dan juga aturan yang berlaku di Pengadilan Negeri, ada 6 misalkan. Ini sistem pilihnya itu seperti apa, Ibu? Nah, kalau yang Mbak Ria maksudkan yang dimaksudkan dalam waktu yang bersamaan, ini adalah kebijaksanaan dari pimpinan ya, Mbak ya. Apakah siapa yang sebenarnya lebih memerlukan, kan begitu. Tetapi sekiranya ini diajukan satu persatu, tentunya sampai batas kuota yang terakhir. Nah, kita mungkin menyampaikan bahwa kuota kami kalau yang sudah yang kelima misalnya, minta maaf kami jadi karena memang anggarannya memang di plotnya segitu, jadi memang tidak bisa lagi begitu. Nah, kalau Prodio ini benarkah apa saja biaya yang digratiskan? Apa memang semua dari
permasalahan kasus ini digratiskan gitu prosesnya? Iya, jadi kan kalau kita berbicara perkara normal dulu Mbak ya. Perkara normal kan dari awal dari arah pendaftaran, kemudian pemanggilan, pada prosesnya mungkin ada penyitaan, kemudian ada pemberitahuan putusan dan administrasi lainnya. Nah, itulah yang kemudian di Prodeo itu akan diberikan. Jadi biayanya lengkap dari awal pendaftaran sampai pemanggilan, sampai dengan pemberitahuan putusan, termasuk sampai metrai redaksi itu nanti akan ditanggungkan di biaya Prodeo ini. Begitu. Jadi semuanya dalam proses itu sepanjang sudah mendapat penetapan boleh beracara secara Prodeo begitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada warga kota yang pengen, kalau bahasanya nyinden ya Bu Hakim ya. Ini kan udah habis nih kuotanya Bu, saya buat tahun depan, apakah saya harus mengajukan tahun depan, apa saya bisa mengajukan tahun ini untuk anggaran selanjutnya atau bagaimana Ibu? Jadi kita tentu melihat kalau anggaran untuk Prodeo ini kan memang pada tahun berjalan. Sehingga kalau memang mungkin tahun ini tidak dapat dan masyarakat pencari keadilan rupanya memang sangat perlu untuk proses ini, tetap harus pada tahun anggaran berikutnya. Jadi kita tidak bisa di tahun anggaran ini kan ibaratnya ngutang ke tahun depan. Betul. Oh, enggak ya. Jadi maksudnya pada tahun anggaran berjalan begitu. Oke. Walaupun sisa masih, misalkan yang lagi satu kuota tahun ini nggak bisa kepakai, tidak akan bisa diakumulasikan untuk tahun depan ya Ibu ya? Tidak bisa. Jadi anggaran yang tersisa ini otomatis secara aturannya kan kembali dulu. Tapi nanti kan muncul anggaran baru untuk tahun depan. Nah, tahun itulah silakan kembali untuk mengajukan. Iya, baik. Nah, itu dia warga kota. Nanti kita akan bahas pastinya komponen-komponen layanan hukum, permohonan bantuan hukum seperti apa saja yang ada di Prodeo ini warga kota, dan gimana sih tahap aluran tata cara pengajuannya. Nanti kita akan bahas kepada Bu Hakim juga warga kota. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,6 RPKD FM. Nah, masih bersama Bu Hakim Nikade Kusuma Wardeni SHMH, warga kota dari Pengadilan Negeri Denpasar, dan masih tentang bahasan kali ini mengenai Prodeo dan juga Posbakum, akses hukum untuk semua. Kami juga undang warga kota yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga WhatsApp kami di 0361244444 dan di 081338338926. Kalau tadi Bu Hakim sudah menjelaskan ya bagaimana sih sebenarnya Prodeo itu, bagaimana regulasinya, dan juga siapa saja yang memang dapat melakukan layanan ini ya warga kota ya. Selanjutnya mungkin Bu Hakim, saya ingin bertanya, gimana sih sebenarnya tata cara atau tahapan pengajuan permohonan bantuan hukum dari Prodeo ini sendiri? Silakan. Iya, baik Mbak Ria ya. Jadi untuk permohonan Prodeo ini diajukan oleh para pencari keadilan, calon pencari keadilan ya. Ini dengan mengajukan permohonan ke meja 1 pada PTSP kami. Jadi apa-apa yang harus dilengkapi adalah satu tentunya surat permohonan kan begitu. Yang kedua surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari lurah atau kepala desa setempat. Dan ada surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti misalnya kartu keluarga miskin, seperti kartu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, atau ada kartu program keluarga harapan, atau surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Begitu Mbak. Jadi itu tahapannya begitu, diawali dari pendaftaran dengan persyaratan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi itu dijadikan satu berkas ya Ibu? Dalam satu berkas. Oke, setelah melakukan pendaftaran dan juga mengumpulkan berkas itu ada tahapan lain yang harus kita lakukan? Iya, kalau dari pemohonnya sendiri tidak, tapi begitu berkas masuk nanti pimpinan nanti akan dipelajari, diverifikasi lagi oleh Pak Panitra. Di situ juga melibatkan sekretaris juga karena ini ada keterkaitan dengan anggaran dan tentunya dengan Bapak Ketua. Nanti setelah itu kalau memang memenuhi syarat untuk beracara secara Prodeo, maka akan ada penetapan untuk beracara dari ketua. Iya. Baik, berapa lama kira-kira biasanya prosesnya itu Ibu? Itu tidak lama sih. Yang jelas tidak melebihi 1 bulan karena itu kan ada proses kita mengecek dari DIPA kita seperti apa. Kalian memastikan juga dari berdasarkan kelengkapan yang sudah diserahkan tadi begitu. Baik. Nah, itu ya warga kota ya, silakan untuk dicatat lagi sekali. Mungkin Ibu bisa diinformasikan pada warga kota yang baru saja mendengarkan kira-kira apa saja dokumen-dokumen yang harus
dikumpulkan Ibu silakan. Iya, saya ulangi, untuk warga kota yang ingin mengajukan permohonan prodeo, maka yang harus disiapkan adalah 1 surat gugatan atau surat permohonan. Jadi ini gugatan atau permohonan yang saya maksudkan Mbak Ria itu adalah perkara yang mau diajukan, bukan permohonan dalam pengertian saya mohon agar saya, bukan. Jadi sekiranya saya misalnya ingin mengajukan permohonan ganti nama, tetapi saya tidak mampu begitu. Nah, itu dengan lampirannya. Nah, dengan ada lampiran itu maka kita akan paham bahwa sebenarnya ini ingin maju mengajukan perkara ganti nama tetapi tidak ada kemampuannya, misalnya tidak cukup mampu untuk proses itu. Begitu. Padahal sebenarnya Mbak ya, sebenarnya untuk biaya-biaya itu sebenarnya sudah kami share juga di website ya. Biaya itu tidak tinggi Mbak sebenarnya, tetapi mungkin kalau yang memang benar-benar tidak mampu, nah itulah yang disiapkan permohonannya, kemudian surat keterangan tidak mampu tadi dari lurah dan surat tunjangan sosial lainnya. Seperti itu Mbak. Itu ya syaratnya ya. Ingat suratnya itu bukan surat bahwa meminta saya untuk ini, tapi surat perkaranya yang akan diajukan. Surat perkara yang mau diajukan. Mungkin ada banyak yang sering salah ya Ibu ya. Nanti permohonannya surat saya mohon supaya ini secara prodeo gitu ya, bukan. Jadi yang kita sampaikanlah surat perkaranya. Gugatan atau permohonan. Kan ini lingkupnya dari prodeo adalah gugatan atau permohonan dan ini berlaku dari tingkat pertama di PN, banding di tingkat PT atau kasasi PK di Mahkamah Agung. Nah, begitu, tapi ini hanya untuk 3 peradilan Mbak Ria. Jadi peradilan umum yang salah satunya kan di bawah Mahkamah Agung itu ada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu. Ya, itu dia ya. Itu juga menyambung berarti kasus-kasus apa yang memang bisa ditanggung oleh prodeo sendiri Ibu ya? Iya, jadi itu kalau untuk peradilan umum kan memang perkara yang kita tangani kan permohonan. Salah satunya jenisnya adalah permohonan ya pengangkatan anak, kemudian ganti nama gitu kan. Permohonan yang berlaku secara umum dan juga perkaranya gugatannya misalnya apakah perceraian, tentang perbuatan melawan hukum. Nah, itu. Jadi semua perkara perdata, gugatan dan permohonan. Itu kalau seandainya ini ada nanti kami bakal bahas ya ini bahwa warga kota ada beberapa yang sudah masuk pertanyaan, mungkin sambil jalan ya Ibu ya. Ini ada Gus Arya di Denpasar nih Bu. Kalau misalkan jika permohonan prodeo kan ini sudah mengajukan permohonan prodeo tapi ditolak yang pertama, apakah ada apakah bisa lagi saya untuk melakukan pengajuan lagi di tahun selanjutnya untuk akses hukum tanpa biaya? Terima kasih. Jadi saya kira yang namanya orang bermohon kan bisa saja. Silakan, nanti kan tentu diseleksi lagi. Itu yang saya sampaikan tadi ke Mbak Ria ya. Sekiranya dalam satu waktu ada 4-5 orang yang secara bersamaan. Nah, tiba-tiba dari situ kan malah dipilah-pilih begitu ya. Diverifikasi lagi mana sih yang senyata-nyata memerlukan. Tapi sekiranya ada situasi kasus seperti tadi, saya kira masih bisa dimungkinkan untuk diajukan di tahun berikutnya. Nah, ini kan siapa tahu penolakan itu terjadi bukan semata-mata karena yang bersangkutan ini memang bukan tidak mampu, tetapi di sisi lain ada beberapa berkas yang masuk bersamaan yang lebih perlu untuk diberikan bantuan prodeonya begitu, atau secara sisi kuota misalnya itu karena kuotanya habis makanya kemudian ditolak, kan bisa Mbak Ria ya, seperti itu. Baik. Nah, itu dia ya, semoga Pak Gus Arya sudah menjawab pertanyaannya. Jadi memang kalau misalkan belum saat ini, mungkin di anggaran selanjutnya di tahun depan masih bisa untuk melakukan pengajuan ya. Dan itu juga tergantung dengan kasusnya Ibu ya, banyak kasusnya dan kuotanya juga. Jadi kembali lagi kepada situasinya. Betul, banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Baik. Nah, Ibu kalau misalkan dalam kasus prodeo ini apakah kasus perceraian atau perkara perceraian ini bisa ditanggung juga Ibu? Bisa. Itu kan salah, perceraian kan masuk kategori perkara gugatan, boleh. Karena kualifikasi memang gugatan atau permohonan, boleh. Ini menjawab juga pertanyaan Bu Mia ya, yang memang ini seorang ibu tunggal dengan penghasilan rendah dan ingin bercerai Ibu, dan apakah saya ini berhak ya untuk mendapatkan bantuan dari prodeo sendiri dengan proses perkara yang digratiskan? Iya. Jadi
Cuma itu harus melalui tahapan awal Iya. permohonan dulu ya. Baik. Itu. Oke, jadi Ibu Mia juga sudah harus mencatat ya beberapa persyaratan-persyaratan Perlengkapannya, Iya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hakim sendiri. Baik, Ibu, kalau tadi itu kan sudah kita bahas bagaimana apa saja jenis perkaranya, habis itu juga tata caranya, dan mudah-mudahan juga mencari informasi baru untuk warga kota. Sekarang kalau itu tadi Prodeo, sekarang kita berlanjut kepada Posbakum. Tadi sudah dijelaskan Ibu perbedaan antara Posbakum dengan Prodeo itu seperti apa? Benar-benar. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan, sebenarnya baik Prodeo maupun Posbakum itu salah satu bentuk layanan terhadap masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Tetapi saya tambahkan lagi, Iya, silakan. untuk Posbakum itu bukan hanya dari kriteria tidak mampu secara ekonomi, tetapi ketika seseorang punya akses, kesulitan akses, tidak tahu informasi, atau perlu berkonsultasi, atau perlu advice hukum, atau perlu bantuan penyusunan dokumen hukum. Nah, itu dia Prodeo. Posbakum. Iya, cuma bedanya apa? Kalau Prodeo tadi saya sampaikan itu kan berlaku untuk tindak pertama banding kasasi PK di tiga lingkungan peradilan. Kalau untuk Posbakum ini hanya berlaku untuk di tingkat pertama. Oh gitu. Iya, jadi itu bedanya, jadi nyata bedanya. Jadi di Posbakum nanti akan dapat bisa mencari informasi, bisa berkonsultasi, bisa mendapat advice hukum yang mungkin masih bingung ya, saya punya perkara begini harusnya jenis perkaranya apa ya. Nah, misalnya begitu boleh. Dan keempat tentunya untuk dibuatkan dokumen. Tetapi satu yang harus diingat bahwa semua itu dilakukan dibantu oleh Posbakum yang tadi ada kerjasama dengan Pengadilan Negeri Denpasar itu dengan cuma-cuma atau gratis. Artinya apa? Bahwa petugas Posbakum yang sudah bekerja sama ini dilarang untuk memungut segala sesuatu atau menerima sesuatu terkait dengan konsultasi yang sudah dia berikan, Pak. Iya. Oke. Gitu. Jadi jangan jadi mungkin membingungkan. Dia ada di pengadilan, tapi dia bukan bagian dari pengadilan. Karena apa? Posbakum itu bekerja berdasarkan MOU dan dia ada honor yang dibayar oleh negara. Iya, betul. Hitungannya per jam kan gitu ya. Sehingga dia punya hak, dia punya kewajiban, dan dia punya larangan. Dan dalam hal larangan-larangan yang dilanggar oleh petugas Posbakum sendiri ada sanksi yang bisa diberikan. Begitu. Orang kan sering salah, Mbak, membedakan. Itu kan petugas pengadilan. Ada di pengadilan dia bareng sama PTSP dia. Dia mengut biaya, padahal yang melakukan in personnya, orangnya, oknumnya, karena iya, betul. begitu mungkin bisa dibedakannya di situ. Karena jelas Posbakum ada secara cuma-cuma karena sudah ada biaya dari negara, begitu Mbak. Dan sudah ada MOU-nya ya, Bu, ya? MOU-nya, apa sanksinya, apa kewajibannya, pelaporan apa yang harus dilakukan, begitu Mbak. Baik. Nah, kalau dari segi tata cara atau tahapannya sendiri, apakah ada perbedaan antara tata cara dan juga tahapan pengajuan dari Posbakum atau Prodeo, Ibu? Tentunya ada sedikit perbedaan. Kalau Prodeo itu kan masyarakat pencari keadilan atau pencari layanan, dia akan menuju ke PTSP bagian perdata atau ke bagian pojok ikot ya. Tapi kalau Posbakum memang kita kalau di Pengadilan Negeri Denpasar ini petugas Posbakum kan kita tempatkan berdampingan dengan PTSP. Nah, untuk Posbakum jika merasa perlu berkonsultasi, mendapat informasi, maka yang dicari adalah petugas Posbakum, yaitu para advokat yang memang sudah ada kerjasama tadi itu. Oh, iya. Jadi beda meja yang dicari gitu ya. Benar. Beda. Berarti nanti kalau warga kota memang mau cari Posbakum atau Prodeo itu beda ya, Ibu? Beda. Kalau syarat-syarat dari dokumen yang harus dipenuhi? Saya kira kalau ke Posbakum itu tidak ada syaratnya ya. Cuma datang ke Posbakum, justru Posbakum lah yang punya syarat. Oh, gitu. Dia ada formulir namanya dalam karena ini nantinya oleh petugas Posbakum setiap bulan harus dilaporkan. Harus dilaporkan, wajib punya laporan bulanan. Jadi makanya kalau petugas Posbakum harus mencatat siapa yang datang, tanggal berapa, untuk kepentingan apa. Nah, itu akan menjadi lampiran dari laporan dia per bulan yang dilaporkan kepada ketua pengadilan. Itu salah satu kewajibannya, Mbak. Gitu. Kalau dari yang luar sih enggak, kecuali mungkin ya kalau kedatangannya untuk dibantu untuk membuat dokumen
untuk persidangan misalnya boleh dibantu, tapi cuma-cuma. Cuma-cuma. Artinya kalau mau buat dokumen, misal nih saya ingin mengajukan orang lain mengajukan perceraian begitu ya. Saya ralat ucapan saya. Orang tuh ingin mengajukan perceraian. Tapi bukan mau prodiu, saya mau bayar sendiri gitu kan. Tapi saya nggak ngerti nih cara membuat gugatan seperti apa. Betul. Boleh minta advice hukumnya di situ, minta dibantunya di situ boleh. Tentunya kalau untuk membuat dokumen kan harus ada surat-surat yang jadi dasar, misalnya kapan perkawinannya, anaknya lahirnya ada berapa orang, kemudian sejak kapan ada keributan. Tentu didukung oleh dokumen-dokumen. Nah, tentu itu yang dibawa kalau memang arahnya ke situ. Tapi kalau cuma konsultasi, informasi, saya kira tidak membawa kelengkapan, Mbak Ria. Oke, berarti boleh tidak saya simpulkan Bu Hakim bahwa yang bisa menerima layanan posbakum ini siapa saja gitu yang bisa menerima? Sebenarnya semua. Gitu deh. Bisa siapa saja, benar kata Mbak Ria, benar. Biasa siapa saja. Tetapi kan siapa saja ini yang dalam kategori dia sulit mengakses atau dalam kategori dianya itu kurang paham tapi nggak tahu harus bertanya kemana, karena kami pengadilan tidak mungkin memberikan petunjuk apapun kan begitu. Tapi posbakum sebagai bagian yang bertugas untuk memberikan advies hukum boleh aja, catatannya tadi itu yang tidak ada pembayaran di situ ya. Nah, tadi kan Ibu Bu Hakim sudah dapat mention bahwa kewajiban adalah dari pemberian kewajiban dari pemberi layanan atau petugas posbakum ini adalah memberikan advice, lalu juga bisa membantu dan lain sebagainya. Nah, kalau hal yang tidak boleh dilakukan itu seperti apa sih sebagai kita warga awam ini aware dengan hal tersebut? Silakan. Iya, jadi yang pertama sudah jelas ya, bahwa ketika seorang petugas posbakum memberikan layanan tidak boleh menerima sesuatu atau menerima pembayaran berkait dengan pelayanan yang sudah dia berikan. Dan dia juga tidak boleh memberikan petunjuk-petunjuk yang tidak valid dalam pengertian secara hukumnya yang kemungkinan akan merugikan dari pencari konsultasi tadi ketika prosesnya maju sampai ke tahap persidangan. Itu tidak boleh. Jadi intinya harus memberikan sesuai dengan regulasi terbaru, regulasi terkait, jadi tidak melenceng begitu. Oke, baik itu ya. Warga kota mungkin bisa menjadi perhatian juga Anda yang melakukan mungkin konsultasi dengan posbakum, hal-hal tersebut juga harus diperhatikan. Kalau misalkan seandainya ya Ibu ya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan tapi ternyata dilakukan, kita harus kemana sih untuk memberikan pengaduan atau kritik? Jadi intinya kan di era transparansi sekarang, kami pengadilan kan sudah membuka banyak akses ya Mbak Ria ya. Betul. Jadi akses itu bisa kalau akses informasi dari pengadilan sudah jelas dari website kami, dari IG kami, dari YouTube, dari Facebook, juga dari WA juga bisa. Nah, kalau misalnya kemungkinan itu ada hal-hal yang ternyata dilanggar di situ, bisa kami juga membuka akses pengaduan. Namun karena ini kan yang diadukan ini kan ya yang itu yang saya bilang, dia ada di pengadilan tapi bukan bagian dari pengadilan. Betul. Itu yang sulit kita ini kan. Nah, makanya mungkin sebelum ke akses pengaduan bisa mungkin datang ke PTSP kami, menyampaikan di bagian hukum, Mbak, kalau ada pengaduan mungkin bisa disampaikan dulu di situ. Hukum dan pengaduan. Jadi ada di satu meja yang sama. Begitu. Biar tidak terjadi salah. Nanti diminta uang, sejumlah uang dikasihkan pula kan, harusnya tidak begitu ya. Betul. Karena dia sudah dibayar per jam dia. Berapa kali dalam seminggu, berapa jam dalam satu hari, dan dalam rentang hari kerja tentunya. Betul. Baik, nah itu ya warga kota ya, perlu diperhatikan juga. Mungkin kalau mau melakukan pertanyaan dan juga ini silakan langsung datang ke pengadilan negeri. Nah, kalau berkaitan juga dengan posbakum ini Bu ya, ini kan ada beberapa, kita bekerja, anggap pengadilan negeri ini bekerja sama dengan pihak ketiga atau oleh pihak luar. Ini caranya untuk melakukan seleksi dari mereka yang bisa melakukan MOU ke pengadilan negeri itu seperti apa sih Bu? Siapa tahu ada biro-biro hukum juga yang pengen begitu ya. Jadi setiap seingat saya nih, pengalaman saya pribadi ketika masih jadi pimpinan ya, ketika dari bulan November akhir itu kita sudah melakukan pengumuman untuk seleksi posbakum tahun berikutnya. Begitu. Nanti itu ada persyaratan-persyaratan yang jelas, kalau organisasinya itu di mana domisili dari kantornya itu, kemudian memberikan data-data tentang kantornya tersebut gitu ya. Jadi intinya itu
itu nanti ada, itu terbuka kok di website itu. Terbuka, nanti bisa dilihat oleh semuanya siapa yang mendaftar, kapan terakhir pendaftaran, kapan, nanti ada. Nanti ada seleksi tersendiri akan dilakukan oleh sekretaris kalau dalam hal ini, sekretaris dari Pak Panitra, dan tentu juga dengan melibatkan pimpinan juga. Di situ diadakan seleksi. Oh, ini bisa nih, ini akan jadi rekanan kita nih untuk tahun depan begitu. Oke, ini untuk masa jabatan, maksud untuk masa berlakunya ini MOU ini dalam 1 tahun? 1 tahun, cuma kan bisa diperpanjang lagi, dan tidak menutup kemungkinan yang sudah tahun ini misalnya bisa jadi kerjasama dengan Pengadilan Negeri Denpasar tahun depan. Ini Desember ini kan masih ada lagi pelelangan, namanya lelang memang, dan memang itu ada di website itu ada. Nanti ya bisa ikut lagi di situ. Ya, silakan ya warga kota, mungkin Anda yang ingin bertanya-tanya juga, yang pengen mungkin juga menjadi salah satu bagian ya dari Posbakum Pengadilan Negeri untuk mencari semua informasi sudah lengkap tadi disampaikan oleh Bu Hakim di di website. Nah, nanti kami akan kembali lagi warga kota. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Nanti pertanyaan Anda akan kami bacakan untuk warga kota. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,6 RPKD FM. Oke, di sisi yang terakhir masih bersama Bu Hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar ya. Kalau tadi sudah banyak sekali, sudah jelas banget lagi dijelaskan ya sama Bu Hakim tentang apa sih Prodeo, bagaimana sih Posbakum, gimana caranya dan lain sebagainya. Juga warga kota yang sudah ikut bertanya, terima kasih tadi Bu Mia dan Gus Arya sudah kami jawab pertanyaannya, semoga membantu. Mungkin Bu Hakim ini ada beberapa pertanyaan juga dari masyarakat sebelum di sesi yang terakhir ini. Ini ada Julius dari Denpasar. Ini saya seorang difabel, ibu tuli, tidak bisa memahami proses persidangan. Nah, apakah Posbakum atau Prodeo ini menyediakan penerjemah atau pendamping khusus membantu hak akses hak akses hukumnya, dan apakah Prodeo ini juga menanggung biaya untuk pendamping atau penerjemah? Silakan Ibu. Iya, jadi begini. Bahwa sebenarnya untuk kaum difabilitas itu sudah ada aturannya sendiri, dan untuk memberikan layanan yang tanpa membedakan begitu ya, kita semua sama, kaum disabilitas juga sama, makanya Pengadilan Negeri Denpasar itu mengadakan MOU dengan dinas terkait, dengan SLB, dengan dinas sosial dan lain-lain ya. Ini tujuannya adalah supaya jika ada pencari keadilan atau perkara-perkara yang berkait dengan rekan-rekan disabilitas ini bisa ada keterlibatan dari Pengadilan Negeri sendiri. Keterlibatannya di mana? Jika nanti kemudian membutuhkan sarana, dari awal saya bercerita, ketika perlu sarana datang dari tongkat lah, dari kemudian dari kursi atau apa, kami siap untuk membantu. Dari alat bantu dengar kami ada. Begitu memang disediakan, dan ada duta layanan sendiri berkait dengan teman disabilitas. Nah, kemudian kaitannya dengan apakah bisa dari Prodeo apa Posbakum menyiapkan penerjemah. Jadi kalau menurut saya, jika memang ada mencari layanan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar, silakan datang dulu ke PTSP. Nanti di situ akan mengisi form penilaian personal namanya. Dari form itu apa yang dibutuhkan. Nah, ketika form itu sudah ada, disampaikan ke Pak Sekretaris, nanti kemudian kalau keterkaitannya nanti dengan pendampingan apa untuk proses berikutnya, kita akan berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya perlu penerjemah, kita akan bekerja sama dengan berkoordinasi dengan SLB. Begitu. Jadi apakah disiapkan? Ada, tetapi nanti memang harus mengisi form penilaian personal untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Betul. Jadi itu jawaban saya. Iya. Jadi semoga ya Julius mengerti juga dan paham ya. Memang sudah pastinya Pengadilan Negeri Denpasar juga hadir ya, menemani teman-teman disabilitas dan juga bersinergi dengan dinas terkait lainnya dan juga lembaga terkait lainnya Ibu ya. Iya benar. Baik. Nah, ini juga pertanyaan dari Pak Wayan Mariate di Denpasar. Bapak, Ibu saya seorang warga desa ini ingin mengurus pengembalian waris pembagian waris di pengadilan agama. Niki tapi tidak mampu membayar pajar biaya perkara. Apakah bisa nih yang untuk mengikuti Prodeo sendiri kasusnya?
apakah saya mau memastikan lagi ini pengadilan agama ya? Oke. Karena ada perbedaan. Jadi lingkup kita kan yang saya sampaikan Ya. tadi, lingkungan dari Mahkamah Agung ada 4 sebenarnya. Peradilan umum itu yang salah satunya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, kemudian Tata Usaha Negara berkait dengan SK ini ya tentang administrasi ya. Kemudian kalau agama, peradilan agama itu berkait dengan teman-teman Muslim. Waris apa kan Iya. di situ, gugatan cerai itu di sana. Betul. Tetapi kalau pertanyaannya, kalau ini saya analogikan ke pengadilan negeri, artinya yang bukan yang beragama Islam, begitu, bukan yang Muslim ya, itu mungkin yang bisa ditempuh dulu adalah mungkin konsultasinya bisa di pos Bakum kalau dulu. memang mungkin masih bingung, silahkan ke pos Bakum datang dulu. Begitu. Ya, Bapak, Tapi ya. kalau sekiranya itu di pengadilan agama, saya kira kan memang juga ada pos Bakumnya. Oke. Bisa datang ke pos Bakum, berkonsultasi, cari informasi, advice hukum, bisa di situ. Begitu. Oke, jadi intinya kalau siapapun yang ingin melakukan mendapatkan layanan Prode ini harus berkonsultasi dulu ya Ibu ya. Iya, benar. Baik. Nah, Ibu, ini kan kalau tadi kita sudah membahas seluruhnya bagaimana mereka-mereka yang memang bisa menerima Prodeo ini adalah mereka-mereka yang memang tergolong kategori miskin atau miskin ekstrim. Nah, kalau dari pengadilan negeri sendiri, kalau tadi kan masih sisa lagi 1 kuota, ini mungkin apa saja sih, bagaimana sih caranya pengadilan negeri ini untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk apa saja, Ibu? Seperti yang kita ketahui, mungkin kalau orang dengan kemiskinan ekstrim itu aksesnya itu terbatas ya, Ibu ya. Kira-kira Iya. itu strateginya dari pengadilan negeri itu seperti apa, Ibu, misalkan? Nah, jadi strategi kami, dan mungkin ini sudah saat ini kita lakukan, sebenarnya kita siarkan melalui radio, karena Iya. saya kira akses radio ini kan lebih luas jangkauannya. Kalau nanti kita berkiblat hanya dengan media sosial, belum tentu orang ngaksesnya ke media sosial. Tapi radio kemungkinan besar aksesnya memang lebih banyak, memang bukan kemungkinan, tapi ini aksesnya kan lebih luas. Oke. Begitu, itu satu. Dan kemudian bagi yang lain, ini kami juga baru bicarakan bahwa kami di media sosial di IG kami sudah mau menampilkan tentang Prodeo ini. Sehingga dengan itu mudah-mudahan bagi yang melihat bisa menyampaikan kepada saudaranya yang tidak sempat mengakses. Jadi informasi dari mulut ke mulut sehingga tersampaikan begitu. Termasuk hari ini saya bersyukur, berterima kasih. Ini masih ada 1 kuota dan saya sudah diberikan gambaran oleh Pak Sekretaris masih ada jatah untuk 1 kuota, Bu. Begitu, tolong disampaikan. Lagi 1 kuota ya warga kota ya, 1 silakan kuota. manfaatkan layanan ini. Tapi kalau ngomongin di tadi kan kita udah ngomongin ini gratis Prodeo, banyak ya, misalkan ada seleksi dan sebenarnya kalau layanan hukum itu mahal nggak sih, Bu, ya, kalau misalnya kita mengurus sebuah perkara itu ke pengadilan negeri? Jadi ini yang perlu saya luruskan kembali. Kadang-kadang orang kalau sudah berbicara pengadilan, wah takut saya. Satu karena tidak mengerti, 2 pasti mahal nih biayanya. Betul. Padahal yang kita sampaikan begini, Mbak Ria, numpang juga menyampaikan ini bahwa sebenarnya untuk biaya perkara sendiri sudah diatur dalam SK ketua tersendiri. Dan yang saya tahu sih untuk panjar perkara ini baik PN maupun PA selalu bersinergi. Jadi tidak terlalu jauh gitu ya. Iya. Ada sonasi-sonasinya. Betul. Dan itu tidak mahal warga kota. Bahwa untuk permohonan saya sampaikan itu 200.000. Oke. Nah, kalau untuk perceraian itu kembali lagi kepada situasi perkaranya. Dalam pengertian ketika pemanggilannya sudah terselesaikan hanya dengan pos tercatat saja, itu tidak mahal, nggak sampai melebihi 400, sampai putus itu sudah gitu Sudah. loh. Dan kalaupun nanti yang berperkara ini sudah membayar skumnya, lebih dari itu sisanya bakal kembali ke rekening awal begitu. Jadi atau kalau warga kota ingin melihat berapa sih saya tuh ingin menggugat waris gitu, berapa sih panjar perkaranya, silakan ya mampir ke web kami, terbuka web kami, di situ ada SK panjar tentang skum perkara itu ada. Silakan dan bukan itu saja Mbak Ria, mungkin numpang saya menyampaikan juga bahwa
keterbukaan kami itu sudah terlihat di website, termasuk bagi yang sudah perkaranya berjalan bisa tahu sudah berapa panjar perkara yang keluar dan sudah pada tahapan apa. Terlihat oleh pihak itu, terlihat sebenarnya. Jadi tidak ada lagi yang tertutup dan pun nanti dalam hal putusan sudah ada rincian biaya perkara, ada. Begitu. Ya, sudah lengkap, silakan di website bisa estimasi kira-kira berapa ya, yang estimasinya ya. Jadi berapa skum perkaranya. Yang saya tahu permohonan 200. Oke. Nggak terlalu mahal berarti Bu, ya kan orang yang ditakutkan. Waduh, udah sampai pengadilan nih udah banyak nih bakal habis, ya udah diamin aja deh, atau nggak nunggu prodeo dulu atau bagaimana. Iya, jadi mungkin begitu nanti saya sampaikan bahwa permohonan aja 200, kemudian yang prodeo mundur ini. Wah, 200 saya bisa ini, kata begitu kan. Pantas masih sisa 1 kuota, Ibu. Iya, Mbak ya. Oke, terakhir deh Ibu, closing statement sendiri tentang prodeo dan juga posbakum sendiri, silakan. Iya, jadi warga kota, kami Pengadilan Negeri Denpasar ini transparan dalam hal melayani para pencari layanan, para pencari keadilan. Silakan nanti segala sesuatunya, bukan hanya prodeo dan posbakum ya, segala sesuatunya bisa diakses di web kami, bisa di media sosial kami yang lain, ada di YouTube, ada IG juga, ada Facebook juga, bisa melalui WA kami. Dan kemudian dalam hal ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak saja kami memberikan apa ya. Jadi aksesnya itu masuknya dari kanal-kanal yang saya sebutkan tadi. Dan kemudian kalau ada masukan atau apa bisa di Google review juga silakan. Atau ada saudara yang merasa pelayanan kami tidak baik, silakan. Ada juga pos pengaduan di kami. Jadi tidak serta-merta kami hanya minta positifnya, tetapi kalau ada hal yang negatif sebagai dasar kami juga untuk kedepannya lebih baik. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Hakim Kada atas informasinya. Mantap kasih, sekali hari ini. Sudah jelas sekali ya informasi yang sudah disampaikan terkait dengan prodeo dan juga posbakum. Baik, sampai ketemu lagi Ibu di mungkin talkshow selanjutnya bersama Pengadilan Negeri Denpasar. Baik warga kota, terima kasih juga atensi Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan tidak terasa sudah habis kebersamaan kami dalam program acara pada kesempatan pagi hari ini. Saya Rianika dan Nurga narasumber saya pamit undur diri. Kami tutup dengan Pramessanti. Om Santi 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 Om.